wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Afriansyah dengan NIM 243010002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radita Maizana dengan NIM 243011013. Di sini kita dari kelompok 14 dalam materi kuliah yaitu akhlak tasawuf dalam materi insan kamil. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian insan kamil. Yang pertama, insan kamil adalah manusia yang sempurna yang berasal dari kata bahasa Arab al-insan, yang berarti manusia, dan al-kamil yang berarti sempurna. Menurut perspektif Islam, insan kamil adalah manusia yang memiliki kualitas mental dan spiritual yang jauh lebih tinggi dan sempurna daripada manusia lainnya. Insan kamil juga disebut sebagai manusia sejati yang mampu memanifestasikan sifat-sifat Allah. Dalam pandangan ini, seseorang insan kamil mempresentasikan keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, serta antara tuntunan dunia dan ukhrawi. Mereka menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, kesadaran, dan ketaatan kepada kehendak Allah, sehingga menjadi contoh bagi orang lain. Kesadaran dan ketaatan kepada kehendak Allah sehingga menjadi contoh bagi orang lain dalam hal akhlak dan spiritualitas. Konsep ini diperkenalkan oleh tokoh-tokoh sufi seperti Ibnu Arabi yang menjelaskan bahwa insan kamil adalah manusia yang telah mencapai pencerahan penuh dan telah menyatu dengan sifat-sifat ilahi dalam menjalani kehidupannya. Baik, kembali lagi dasar Al-Quran insan kamil. Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 138 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun, yang artinya peliharalah sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, hanya kepadanya kami menyembah. Bismillah yang disebutkan, yang dibunyikan tadi ayat Al-Baqarah ayat 138. Ayat ini menggambarkan konsep manusia yang menyerap sifat-sifat ilahi yang sejalan dengan pemahaman insan kamil sebagai manusia yang mampu mencerminkan sifat-sifat Allah seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Ada juga surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Jadi ayat ini menekankan bahwa Rasulullah adalah contoh sempurna bagi umat manusia. Insan kamil dalam banyak interpretasi sufi adalah manusia yang mengikuti jejak Rasulullah dalam perilaku, akhlak, dan kedekatan dengan Allah. Jadi sebelumnya kita telah menjelaskan dasar Al-Quran insan kamil. Sekarang kita masuk dasar hadis insan kamil. Pertama, hadis tentang kesempurnaan akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Insan kamil adalah sosok yang telah mencapai kesempurnaan akhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang menjadi tujuan utama dari ajaran Islam. Yang kedua, hadis tentang iman dan ihsan. Menjelaskan tentang ihsan dalam hadis Jibril, dalam makalah hadis Jibril Rasulullah SAW, insan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Insan adalah tingkat tertinggi dalam Islam, di mana seseorang merasakan kehadiran Allah dalam setiap perbuatannya. Ini sejalan dengan konsep insan kamil yang mencapai kedekatan dan kesadaran penuh akan Allah. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri insan kamil. Poin yang pertama yaitu keimanan yang kuat. Insan kamil memiliki keimanan yang mendalam kepada Allah dan selalu mematuhi ajarannya. Iman yang kuat adalah keyakinan yang konsisten terhadap semua yang diwahyukan Allah.
baik akidah, ibadah, akhlak, dan semua hal yang sudah pasti dalam agama. Berikut beberapa cara untuk menjaga dan meningkatkan keimanan. Yang pertama yaitu memperbaiki sholat. Yang kedua, memperbanyak zikir. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kelima, mengevaluasi diri. Yang keenam, istiqomah dengan syariat Islam. Yang ketujuh, menjauhi perbuatan maksiat. Yang terakhir yaitu berdoa. Iman yang kuat dapat membawa banyak manfaat. Di antaranya, satu, terhindar dari berbagai problem kehidupan. Yang kedua, mencegah perilaku kemungkaran dan maksiat. Yang ketiga, mendatangkan ketenangan hidup. Yang keempat, tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu. Yang kelima, membawa kehidupan yang berkembang baik dan terarah menuju keberkahan. Yang keenam, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yaitu akhlak mulia. Insan kamil menunjukkan perilaku yang luhur seperti rendah hati, jujur, sabar, ikhlas, serta menghormati dan menghargai orang lain. Akhlak mulia adalah perilaku yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, serta dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak mulia mencakup perilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama ciptaan Allah dan diri sendiri. Poin yang ketiga yaitu kebijaksanaan. Mampu berpikir dan bertindak dengan bijaksana, mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Islam, dan mempertimbangkan kebaikan untuk semua. Kebijaksanaan adalah kemampuan dalam menggunakan akal budi, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan untuk menilai dan memutuskan suatu masalah. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Poin yang keempat yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul. Menempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul di atas segalanya, termasuk meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan kenikmatan dan kebahagiaan bagi seorang muslim. Cinta tersebut dapat diwujudkan dengan cara: 1. Meneladani sunnah Rasulullah, baik ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, menaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Rasulullah. Yang ketiga, bersolawat dan mengagungkan Rasulullah. Yang keempat, mencintai Al-Quran dengan senantiasa membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Yang kelima, berdoa dan berzikir. Yang keenam, beribadah dengan ikhlas. Yang ketujuh, menjalani persaudaraan dan perbuatan baik kepada sesama. Yang kedelapan, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Yang kesembilan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu tawakal dan sabar dalam menghadapi ujian. Baik, kita lanjut ke poin yang kelima yaitu keseimbangan hidup. Insan kamil menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan duniawi, tidak melampaui batas dalam urusan agama maupun kehidupan dunia. Keseimbangan hidup adalah kondisi ketika seseorang dapat membagi waktu dan tenaga antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Menjaga keseimbangan hidup penting untuk menghindari stres dan masalah kesehatan mental seperti depresi. Berikut beberapa tips untuk menjaga keseimbangan hidup. Poin pertama yaitu diprioritaskan. Terus luangkan waktu untuk diri sendiri, batasi penggunaan gadget, rutin berolahraga, tidak cukup konsumsi makanan bergizi, dan evaluasi diri. Baik, kita lanjut poin ke-6 yaitu kesadaran sosial, yaitu peka terhadap keadaan sosial dan berperan aktif dalam membantu sesama serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kesadaran sosial, seseorang akan
hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Kesadaran sosial juga diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, membaca, dan menyadari apa yang dialami orang lain dan lingkungan sekitar. Kesadaran sosial penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat menghasilkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Seseorang dengan kesadaran sosial yang tinggi dapat memahami perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain, menunjukkan sikap peduli, toleran, dan kooperatif. Terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan damai di tengah perbedaan. Poin yang ketujuh yaitu kesucian hati. Hati insan kamil bersih dari sifat-sifat buruk seperti iri hati, dengki, dan sombong. Hati yang suci juga diartikan sebagai hati yang bersih secara batiniah, bebas dari kotoran-kotoran moral, dan tidak bercampur. Orang yang suci hatinya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki pikiran dan motivasi yang tulus. Yang kedua, transparan di hadapan Allah. Yang ketiga, berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah. Yang keempat, memiliki luapan rindu, cinta, ketaatan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut poin yang terakhir yaitu poin ke-8 tentang takwa. Selalu menjaga hubungan yang erat dengan Allah melalui ibadah yang konsisten seperti sholat, zikir, puasa, dan amalan-amalan baik lainnya. Takwa juga adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa juga berarti menjaga diri dari perbuatan dosa dengan meninggalkan segala yang dilarang Allah dan melaksanakan segala yang diperintahkannya. Orang yang bertakwa memiliki beberapa karakter, diantaranya mampu mengendalikan diri dari dosa. Selanjutnya, khusyuk ketika sholat, rajin berinfak, mengamalkan ilmu, memanfaatkan orang lain, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, memiliki moralitas tinggi, bersabar dikala sulit, berbanyak zikir, yang terakhir selalu bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.